Paulo Dybala bakal gabung, bagaimana nasib Edin Dzeko di Inter? Masa depan Edin Dzeko di Inter Milan mulai dipertanyakan menyusul minat Nerazzurri ingin mendatangkan Paulo Dybala. Ex-striker Manchester City diboyong oleh raksasa Liga Italia pada musim panas 2021 dari AS Roma. Dia didatangkan untuk menggantikan Romelu Lukaku yang hengkang ke Chelsea. Usia Edin Dzeko yang sudah berusia 36 tahun dinilai akan menghambat Inter Milan dalam urusan mencetak gol. Tapi dia membuktikan bahwa umur tak mempengaruhinya dalam menjebol gawang lawan. Pada musim 2021-2022, dalam 49 pertandingan sang pemain mampu mengemas 17 gol di semua kompetisi plus 10 assist, 13 diantaranya tercipta di Liga Italia. Menurut laporan Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Inter Milan tidak akan masuk dalam daftar jual di musim panas ini. Seperti diketahui, raksasa Liga Italia sedang dikaitkan dengan Paulo Dybala. Akibatnya, pemain seperti Alexis Sanchez, Joaquin Correa, atau Edin Dzeko harus pergi. Tapi nama terakhir yang kemungkinan besar bisa dilepas. Namun dijelaskan Inter Milan akan lebih baik kehilangan Joaquin Correa, baik dengan status permanen atau pinjaman, daripada harus kehilangan mesin gol asal Bosnia tersebut. Di sisi lain, dengan Edin Dzeko masih menjadi bagian rencana Simone Inzaghi untuk musim 2022-2023, maka membuat pelamar seperti Real Madrid dan Juventus gagal mendatangkan sang pemain di musim panas ini. Sebagai informasi, pesepak bola yang lahir di Sarajevo masih terikat kontrak dengan raksasa Liga Italia sampai Juni 2023 mendatang. Pada musim pertamanya di Inter Milan, ia menjadi bagian tim yang memenangkan trofi Coppa Italia dan Piala Super Italia. Menariknya, dua gelar juara tersebut merupakan yang pertama selama dia bermain di Italia. Sebelumnya, dia bermain cukup lama di Roma, tetapi tak ada gelar yang bisa dia persembahkan. Bukan tak mungkin jika trofi Serie A musim depan diraih, maka akan diganjar kontrak baru. Mampukah musim depan Edin Dzeko bermain konsisten untuk Inter? Tchouaméni tidak cukup, Real Madrid bakal comot gelandang Inter Milan ini. Perburuan gelandang baru Real Madrid belum selesai. Usai mendapatkan Aurelien Tchouaméni, Los Blancos dilaporkan bakal mencoba memboyong Nicolo Barella dari Inter Milan. Di musim panas ini, Real Madrid berburu gelandang baru. Mereka mulai mempersiapkan pengganti Casemiro, Toni Kroos dan Luka Modric yang usianya mulai menua. El Real berhasil mendapatkan satu gelandang top di musim panas ini. Mereka berhasil mengamankan jasa Aurelien Tchouaméni dari AS Monaco. Calcio Mercato mengklaim bahwa Tchouaméni bukan satu-satunya gelandang yang bakal dipinang Madrid. Los Blancos bakal mencoba mendatangkan Nicolo Barella di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Real Madrid sudah lama kesengsem dengan Barella. Mereka sangat tertarik mendatangkannya ke Los Blancos. Gaya bermain Barella dinilai berbeda dengan gelandang-gelandang yang dimiliki Real Madrid saat ini. Jadi kehadirannya bisa menambah dimensi di lini tengah El Real. Itulah mengapa Carlo Ancelotti meminta manajemen Madrid untuk mendatangkan sang gelandang di musim panas ini. Real Madrid tahu bahwa Inter Milan ogah berpisah dengan Barella. Jadi mereka mencoba memberikan tawaran yang menarik untuk Inter Milan. Mereka mengajukan skema tukar tambah. Mereka menawarkan sejumlah uang plus dua pemain mereka sebagai alat tukar Barella. Kedua pemain itu adalah Dani Ceballos dan Nacho Fernandes. Kedua pemain ini tidak diperlukan Ancelotti sehingga mereka berdua bakal dikorbankan untuk transfer ini. Real Madrid dilaporkan bakal kesulitan untuk membajak Barella. Karena sang pemain punya kontrak yang panjang di Inter. Ia masih akan membela Nerazzurri hingga tahun 2026. Jadi jika tawaran mereka tidak cukup besar, Inter bakal ogah melepaskannya. Titik cerah, Romelu Lukaku segera balik ke Inter Milan. Hasrat Romelu Lukaku untuk pulang ke Inter Milan dikabarkan bakal segera terwujud. Negosiasi antara Inter dan Chelsea mulai menemui titik terang terkait selisih harga. Cerita Lukaku setahun terakhir terbilang menarik. Chelsea merekrutnya dari Inter pada musim panas 2021 lalu. Saat itu Lukaku dianggap sebagai pemain yang tepat untuk menyempurnakan skuad Thomas Tuchel. Nahasnya, pembelian Lukaku justru jadi transfer flop bagi Chelsea.
Performa Lukaku jauh di bawah harapan. Gaya mainnya tampak tidak cocok dengan taktik Tuchel. Kegagalan di Chelsea tampaknya mendorong Lukaku untuk kembali ke Inter. Meski rugi, Chelsea mungkin membiarkan kepindahan Lukaku terwujud. Sejak awal, peluang kepulangan Lukaku ke Inter cukup sulit. Pasalnya, Chelsea membayar mahal untuk mendapatkan Lukaku musim panas lalu, tentu mereka tidak mau rugi. Masalahnya, Inter tidak punya budget transfer yang memadai untuk membeli Lukaku. Mereka hanya bisa menawarkan skema pinjaman untuk striker Belgia itu. Menurut kabar, Inter sudah mengajukan tawaran pertama sebesar 5 juta euro untuk meminjam Lukaku, tapi Chelsea menolak mentah-mentah. Paling tidak, The Blues menginginkan 10 juta euro. Selisih 5 juta euro antara kedua klub tentu tidak terlalu besar. Jadi, ada optimisme bahwa kepindahan Lukaku akan terwujud. Lebih lanjut, kepulangan ke Inter seharusnya jadi tantangan besar bagi Lukaku. Dia bisa mendapatkan keinginannya, tentu bakal mengecewakan jika Lukaku masih tampil buruk. Saat ini Lukaku bisa berdalih bahwa kesulitannya semusim terakhir adalah karena perbedaan gaya main. Taktik Tuchel jelas tidak cocok dengan gaya main Lukaku. Masalahnya, jika kembali gagal di Inter musim depan, Lukaku akan kehabisan alasan. Artinya bukan klub atau pelatih yang salah, melainkan level Lukaku yang tidak cukup bagus. Terlebih, tidak ada jaminan Lukaku bisa meraih kesuksesan yang sama di Inter. Dia akan bermain di bawah Simone Inzaghi, bukan Antonio Conte. Resmi, Inter Milan perpanjang kontrak Simone Inzaghi. Kebersamaan Inter Milan dan Simone Inzaghi resmi berlanjut lebih lama. Raksasa Serie A itu resmi memperpanjang kontrak sang pelatih. Inzaghi ditunjuk untuk menangani Inter di tahun 2021 kemarin. Dia dipercaya menggantikan Antonio Conte dengan kontrak sampai tahun 2023. Juru taktik berusia 46 tahun itu memang gagal mempertahankan gelar Serie A pada musim pertamanya. Namun, Inzaghi bisa mempersembahkan 2 gelar yaitu Coppa Italia dan Supercoppa Italiana. Kendati gagal mempertahankan gelar Serie A, manajemen puas dengan kinerja yang ditunjukkan Inzaghi. Alhasil, Nerazzurri pun memperpanjang kontrak Inzaghi. Hari ini, Rabu tanggal 22 Juni Inter resmi memperpanjang kontrak Inzaghi. Mantan pelatih Lazio itu sepakat menekan perpanjangan kontrak berdurasi 2 tahun. FC Internazionale Milano dengan gembira mengumumkan bahwa Simone Inzaghi telah menandatangani kontrak baru untuk tetap menjadi pelatih kepala sampai tahun 2024, bunyi pernyataan Inter. Dengan kontrak baru ini, gaji Inzaghi dikabarkan naik menjadi 5 juta euro per tahun. Akan tetapi, angka tersebut hanya separuh dari bayaran Conte di Giuseppe Meazza. Pada musim depan, Inter Milan akan berusaha kembali untuk memenangkan gelar Serie A. Mereka tengah berusaha merekrut sejumlah pemain baru di bursa transfer musim panas ini. Henry Mkhitaryan dan Andre Onana dipastikan bergabung secara free transfer. Sementara Inter juga akan meminjam Romelu Lukaku dari Chelsea. Selain itu, Paulo Dybala juga santer diberitakan akan datang setelah dilepas Juventus. Dengan demikian, Inzaghi akan punya opsi yang mewah di lini depan musim depan.